nanti Prabowo bersatu dengan Ganjar. Nah, seperti itu. Tapi juga ada yang mengarah tadi bahwa potensinya itu tidak hanya di NU, karena menurut mereka NU sudah dianggap terakomodir oleh koalisi perubahan. Segala langkah dan upaya atau rencana yang dipersiapkan oleh Projo itu ya atas dasar rencana Jokowi. Betul. Ya, bukan mereka bekerja sendiri, kita akan mendukung Prabowo, kita akan mendukung Ganjar atau mendukung Gibran atau lain-lain lah Ya, gitu. Karena mereka itu kan dibiayai oleh Jokowi untuk Iya. hari ini. Ketika hanya ada dari asas Islam lah hukum yang tidak bisa dirubah-rubah ketika hukum Islam itu diberlakukan pada sebuah konstitusi negara. Kali ini kita kembali di program Bincang Redaksi akan membahas seputar isu-isu politik yang ramai diperbincangkan publik pada saat ini. Kemudian kabar yang sedang ramai diperbincangkan yaitu kunjungan Anies ke rumah Habib Rizik Syihab. Dan informasi selanjutnya yang kita terima pula, Bung, ada mantan Ketua Umum PBNU yang akan mendukung koalisi Anies Imin. Sahabat Bertapedia, sebelum ke pembahasan, jangan lupa manfaatkan channel ini dengan memberikan masukan di kolom komentar, dan jangan lupa pula like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi update bermanfaat bagi sahabat sekalian. Presiden Jokowi merasa sakit hati karena tidak dilibatkan ketika pencalonan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden di pemilu 2024. Ya, bisa jadi ya, tapi sebetulnya irisannya sudah terlihat jelas ya, terlihat jelas. Faktanya dengan irisan bahwa Gibran, Kaisang ya, bukan Gibran, Kaisang ini masuk ke PSI, otomatis secara etika ini tidak menghargai Ibu Mega atau PDIP ya. Minimal secara etika lah ya. Minimal secara etika itu kita lihat irisannya sangat kuat. Kalau benar-benar Jokowi ini menghargai atau tidak ada masalah dengan PDIP, pasti minimal Jokowi akan menanyakan atau berkonsultasi kepada PDIP atau ke Ibu Mega. Meskipun Jokowi sebetulnya tidak akan berani ya kepada Megawati, karena mau tidak mau bahwa beliau itu dibesarkan dan dilahirkan melalui wadah partai PDIP. Dari mulai wali kota, betul ya, dari gubernur DKI, dan jadi presiden 2 periode, ya, semuanya tetap dikawal oleh PDIP. Ya, jadi wadah PDIP ini sangat berjasa pada Presiden Jokowi ya. Ditambahkan sebetulnya Jokowi ini juga dia itu relatif punyai etika santun ya, santun yang cukup tinggi. Ketinggian etika santun Jokowi itu maksudnya adalah dia berpikir bagaimana tidak secara vulgar ada sebuah irisan yang pasti berawal dari sebuah masalah, ya, baik masalah ketidaknyamanan ataupun hal-hal lain yang dianggap oleh Jokowi itu ini adalah masalah kan, yang kemungkinan juga tidak akan selamanya Jokowi ini di PDIP. Lalu bagaimana, Bung, nih? Berarti apakah mengancam pada PDIP? Karena secara histori Jokowi ini banyak didukung oleh kalangan masyarakat yang, katakanlah, masyarakat itu semulanya tidak menyukai PDIP, hanya mereka menyukai Jokowinya saja. Seperti ada Projo dan pengikut-pengikut Jokowi yang lainnya, Bung. Ya, otomatis ya pasti akan ada dampak. Ya, dampaknya itu elektoral. Dampak kekuatan massa ya di kantung-kantung PDIP ya. Jadi antaranya kalau misalkan ini
Jokowi ini mempunyai rencana atau kita analisa juga hal lain ini bahwa Jokowi mempunyai rencana pasca 2024 atau dia itu merencanakan sesuatu untuk 2024 ke sana Pijakan politik setelah 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 habis masa lengser. jabatan Ya, presidennya. ya. Dampak ke PDIP itu diantaranya yang pasti akan terjadi degradasi dukungan terhadap beberapa kantong wilayah PDIP, terutama di Jawa Tengah. Berarti jelas kehilangan suara itu sudah pasti Ya, PDIP akan kehilangan suara. ya potensinya itu akan ke sana lah. Itu akan berpotensi mengalami imbas degradasi dukungan di wilayah Jawa Tengah karena secara mayoritas masyarakat di Jawa Tengah itu dia itu melihat figur ya, melihat sosok Jokowi dibanding dengan PDIP-nya. Betul. Selain itu kan bisa kita amati juga bahwa upaya masuknya Kaisang menjadi ketua umum PSI ini adalah bagian dari upaya Jokowi untuk rencana tadi pasca 2024 itu. Betul. Ya. Pasca 2024 sebagai kendaraan politiknya Jokowi. Karena tidak menutup kemungkinan juga partai baru ini kalau semakin lama ini beberapa tahun bisa cepat besar juga seperti Apalagi bisa sampai masuk parlemen. iya, seperti partai-partai yang lain juga yang baru ini banyak ya yang besar. Dulu juga ada kan ketika Demokrat ya sekitar tahun 2004 ya setelah 2004 itu kan cukup cepat ya elektoral kepartaiannya itu bisa menjadi partai besar. Nah, dampak itu pasti akan berimbas terhadap PDIP juga ya di kantung terutama di Jawa Tengah dan mungkin ya untuk wilayah-wilayah yang lain. Selain itu sebetulnya sikap Jokowi itu mencerminkan eh, bukti kesantunan terhadap Megawati ya. Karena Jokowi ini tidak mempunyai terah Soekarno, artinya dia berpikir bagaimana dia itu berpolitik tapi tidak merebut PDIP. Sehingga dengan langkah Kaisang masuk PSI itulah yang suatu saat nanti ini juga bisa dipersepsikan menjadi upaya nanti langkah Jokowi masuk ke PSI. Nah, begitu di samping kan Jokowi itu dari awal hingga beliau itu menjadi presiden mempunyai elektoral selain wadah partai juga mempunyai relawan ya terutama ya, betul. Relawan Projo. Relawan yang ya sebetulnya PDIP ini tidak hanya didukung dengan kader-kader partai ketika Jokowi menjadi presiden, tetapi justru ada relawan-relawan yang dia tidak memikirkan tentang PDIP-nya, tapi dia memikirkan tentang Jokowinya. Ya salah satunya ada Projo atau ya relawan Projo. Nah, tetapi Bung seperti ini hari ini bahwa Projo dia pun belum menentukan arah politiknya. Ya kita tidak tahu apakah mereka akan tegak lurus bersama Jokowi nanti untuk mendukung Ganjar Pranowo ataupun ya kita tahu sendiri bahwa Jokowi ini banyak cawe-cawenya ke Prabowo. Ini Bu, silakan Bung bagaimana? Iya, itu terlihat juga di kerelawanan Jokowi ini ketika menghadiri deklarasi Kaisang menjadi ketua umum yang direncanakan itu hadir 180 sekian, ternyata hadir 200 pimpinan relawan yang mensukseskan Jokowi menjadi presiden. Artinya jumlah wadah relawan itu juga banyak ya yang mendukung Jokowi pada waktu itu yang pada saat ini semacam diintegrasikan ke Kaisang yang hari ini menjadi ketua umum PSI. Kaisang secara tidak langsung membawa gerbong para pengikut Jokowi, ya, khususnya di Projo mungkin ya. Itu akan berimbas juga nilai elektoral partai PDIP ya. Nah, akan berimbas seperti itu. Artinya bahwa irisan antara Jokowi dengan PDIP-nya itu juga cukup kuat ya, cukup kuat. Kemudian untuk sikap Projo itu
kita melihat seperti yang sudah dimuat di pemberitaan kemarin ya, bahwa mereka itu sudah menyinggung akan mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu capres. Kemudian berkembang ketika didorong ada singgungan capresnya itu berinisial P, yang baru muncul dia juga akan mendeklarasikan cawapresnya yang berinisial G. Artinya bahwa sudah kita duga ya, bisa kita tebak inisial P itu kan Prabowo. Betul. Kemudian yang berinisial G itu adalah Ganjar Pranowo. Bisa Ganjar, mungkin bisa juga Gibran, Bung. Bisa juga Gibran ya, seperti topik yang pernah diberitakan sebelumnya ya tentang poros dua koalisi itu ya. Ya, betul. Nah, untuk Gibran ini arahnya kan kalau toh misalkan nanti semua keluarga Jokowi ini berimbas tidak meneruskan sebagai kader PDIP, mereka itu nanti masuk ke PSI seperti itu. Tapi untuk strategi Ganjar Pranowo kalau berinisial cawapresnya itu G, itu juga targetnya adalah kekuatan ya, kekuatan pertarungan di Pilpres 2024 melawan Koalisi Perubahan. Ya, karena kita melihat di Koalisi Perubahan itu juga nanti akan muncul suatu hal yang mengejutkan publik ya, ketika sudah sangat mendekati di pendaftaran capres dan cawapres. Pendaftaran capres dan cawapres ketika proses pendaftaran ke KPU. Ya, betul. Nah, sebetulnya Projo ini kan juga tidak mungkin mereka itu berjalan sendiri. Ya. Pasti ada instruksi dan arahan atau strategi yang diberikan kepada Projo dari Jokowi. Ya. Karena mau tidak mau bahwa segala langkah dan upaya atau rencana yang dipersiapkan oleh Projo itu ya atas dasar rencana Jokowi. Betul. Ya, bukan mereka bekerja sendiri, kita akan mendukung Prabowo, kita akan mendukung Ganjar atau mendukung Gibran atau lain-lain lah ya, itu. Karena mereka itu kan dibiayai oleh Jokowi untuk hari ini ketika Jokowi berkuasa. Ya, apalagi salah satu balas budi yang diberikan oleh Jokowi yaitu ya mengangkat Ketua Umum Projo menjadi menteri ya. Itu mungkin patut dipertimbangkan juga oleh Jokowi. Ya. Tetapi Bung, mungkin singgungannya dengan partai lain ini bagaimana ketika dua koalisi baik di koalisi Prabowo ataupun di koalisi Ganjar mendapatkan sokongan dukungan yang cukup kuat, entah itu dari Projo ataupun dari partai PSI. Gitu. Nah, bagaimana dengan koalisi Perubahan dan Persatuan yang hari ini dinakodai oleh baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Karena kemarin Bung seperti disampaikan di media lain bahwa mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj yang siap menjadi kapten tim pemenangan Anies Muhaimin untuk Pilpres 2024. Silakan bagaimana? Dampak lain juga bisa kita lihat di kandidasi calon presiden Anies Baswedan itu, ketika ada isu ya bahwa mantan ketua PBNU itu dijadikan kandidat ketua tim pemenangan capres Anies Imin. Itu disinggung oleh ketua DPP PKB Cuncun Ahmad Samsurijal ya. Dia mengatakan ya salah satu kandidatnya itu adalah Kiai Haji Said Akil Siroj. Kenapa mungkin ke arah sana? Karena memang kepastian dukungan dari NU ini juga perlu diperkuat oleh tokoh Nahdlatul Ulama itu sendiri agar tidak terjadi perpecahan suara di kalangan Nahdlatul Ulama, baik di kalangan struktural maupun di kalangan kultural ya. Nah, dengan sosok Said Akil ini juga bisa berdampak terhadap semacam satu komando lah nanti untuk dukungan ke Anies dan Cak Imin. Satu komando dari NU secara struktural mungkin ya. Ya,
mungkin juga bisa secara kultural ya, karena Said Akil itu mempunyai mempunyai figuritas yang cukup tinggi, yang cukup kuat di kalangan kultural ya, terhadap masa masa kultural NU itu sendiri ya. Tapi juga ketua PKB itu menyinggung selain selain Said Akil juga ada tokoh yang lain yang menjadi kandidat ketua tim pemenangan Anies Imin ya. Kemudian juga ada yang menyinggung salah satu eh, pengamat politik di di kandidasi ketua tim pemenangan itu juga Habib Rizik ya. Habib Habib Rizik sih. Rizik, mantan ketua FPI. Ya, yang mantan ketua FPI itu dijadikan juga kandidat sebagai ketua tim pemenangan Anies Cak Imin. Seperti halnya yang ramai di pemberitaan kemarin, irisan ketika Anies dan Cak Imin ini diundang ke pernikahan Habib Rizik, anaknya Habib Oh Rizik iya, ya. ke pernikahan anaknya Habib Rizik sekaligus memperingati Maulid Nabi. Ya, betul. Ya, Bung. Anies pun selain kemarin menggandeng Caimin untuk mendapatkan suara NU, Anies masih mempertahankan para pendukung-pendukungnya ketika maju di Pilkada DKI, yang mana gerbongnya adalah kadar-kadar yang ada di FPI yang dikomandai oleh Habib Rizik. Nah, ini mungkin bisa bisa menyatukan dua suara, baik yang basisnya dari NU ataupun yang basisnya dari FPI. Yang kita tahu seperti sudah dibahas di podcast pertama, mereka sebetulnya punya ideologis yang berbeda gitu. Secara kekuatan gitu. Silakan, Bung. Ya, muncul ya irisan itu semakin kuat ya ketika bagaimana kedua kedua kultur Islam, yang satu Islam kanan dan yang satu Islam kiri ini diproyeksikan untuk bisa bersatu secara efektif. Ya, dua irisan itu adalah tadi bahwa selain eh, menggait PKB untuk bisa meraup suara di kalangan Nahdlatul Ulama, juga bagaimana ini koalisi perubahan ini bisa mempertahankan simpul suara yang dulu pernah mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta ya. Karena mau tidak mau bahwa kekuatan 212 ini juga kalau menurut beberapa pengamat itu terakumulasi jumlah masanya itu sekitar 35 juta ya. 35 juta di di 212 itu. Ya, di kalangan yang pro ya terhadap 212. Itu artinya kan itu suara yang sangat tinggi lah. Bagaimana nanti hasilnya kalau disatu padukan dengan dengan Islam yang kulturnya itu ada di kalangan Nahdlatul Ulama. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar ya. Dan itu juga bisa menjadi bahan perhitungan di koalisi Prabowo ataupun Ganjar ya, sehingga ada upaya menyatukan antara Prabowo dengan Ganjar untuk melawan koalisi perubahan. Begitu. Seperti mana mungkin yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di 2019 lalu yang basis suara FPI itu mengkerucut ke Prabowo Subianto. Tetapi Bung, bahwa baik dari Prabowo ataupun dari Ganjar, kita tahulah sampai hari ini mereka masih belum menentukan siapa yang menjadi cawapres, dan para pengamat politik menyampaikan bahwa baik Prabowo ataupun Ganjar, mereka tetap akan mencari para pendampingnya dari kalangan-kalangan NU tersendiri. Silakan, Bung. Ya, ya tadi bahwa salah satu upaya koalisi perubahan menggait Said Akil Siroj itu adalah bagaimana memperkuat satu komando di kalangan tatanan warga NU. Nah, artinya bahwa finalnya ini kan belum terlihat nih. Apakah nanti Ganjar ini menggait
yang di NU ataupun Prabowo juga menggait di yang di NU juga, ataukah mungkin nanti Prabowo bersatu dengan Ganjar. Nah, seperti itu. Tapi juga ada yang mengarah tadi bahwa potensinya itu tidak hanya di NU karena menurut mereka NU sudah dianggap terakomodir oleh koalisi perubahan. Ya. Sehingga salah satu koalisi ini di koalisinya Prabowo ini bagaimana mereka itu merebut simpulnya Jokowi. Nah, begitu. Merebut simpulnya Jokowi karena merebut simpulnya PDIP itu kan salah satu irisannya ada di Jokowi. Ya. Sehingga upaya yang diarahkan itu adalah simpul Jokowi itu adalah menjadikan Gibran salah satu cawapres, kandidasi cawapres di koalisinya Prabowo seperti itu. Baik, Bung. Tapi apakah itu memungkinkan ketika Gibran disandingkan dengan Prabowo dan merusak demokrasi atau tidak, Bung? Iya, Kak. Itu kan yang spekulasi kita itu kan arah-arah ada upaya kenapa Gibran direncanakan menjadi salah satu kandidasi calon wakil presidennya Prabowo begitu. Tapi kan faktanya ini Gibran belum memenuhi syarat syarat usia sebagai calon wakil presiden karena ini belum ada putusan di Mahkamah Konstitusi ya. Dan ya tergantung bagaimana power kekuatan orang-orang yang berkepentingan itu yang meloloskan Gibran bisa menjadi kandidat calon wakil presiden di Pilpres 2024 begitu. Baik, Bung, terakhir mungkin nih, demokrasinya ketika Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden, ya wakil presidennya Prabowo ataupun wakil presidennya Ganjar, apakah demokrasi kita di Indonesia bisa dianggap sehat? Karena secara kita tahu bahwa Gibran ini adalah anaknya Jokowi dan apakah juga nanti Gibrannya akan meneruskan langkah-langkah Jokowi dan kita bisa amati secara tidak langsung Jokowi tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Betul. Yang pasti karena negara ini adalah negara yang serba mungkin ya. Aturan itu serba mungkin dirubah atau diadakan atau bahkan dilenyapkan karena yang membuatnya itu adalah tangan-tangan penguasa yang diatur melalui legislatif, eksekutif, yudikatif kan gitu. Terutama ini di ranah-ranah tertentu lah yang bisa merubah aturan demokrasi di kita itu. Nah, sehingga kita tidak bisa menjamin keutuhan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik karena yang mengaturnya juga adalah orang-orang yang berada di dalam politik itu adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Ya, bukan mereka itu mempunyai kepentingan yang 100% mereka itu pasti tidak mempunyai kepentingan yang mulia gitu. Karena proses kekuasaan yang mereka ambil itu, yang mereka dapatkan itu adalah dengan cara yang berdasar atau berawal tidak sehat. Ya, dia menjadi calon legislatif, menjadi bahkan calon di tatanan yudikatif pun arahnya itu kan pesanan khas penguasa. Jadi mau jadi legislatif pun di pemilu itu kan harus ada cost harus ada biaya politik juga. Itu kan juga menjadi dasar yang tidak baik dalam konteks demokrasi ini yang tidak bisa dirubah sampai konstitusi ini mengatur arah demokrasinya seperti ini. Sehingga yang perlu kita persiapkan diri ini adalah bagaimana upaya kita ini meminimalisir meminimalisir agar tidak terjadi dampak yang lebih besar pada negara Republik ini terhadap keadaan konstitusi demokrasi yang berada pada kita hari ini. Artinya ke depan di Pilpres 2024 ini menjadi bagian dari peluang kita sebagai warga menentukan suaranya ke arah mana. Ini adalah upaya untuk meminimalisir karena juga sudah kita pastikan
sudah kita tegaskan kemarin, sudah kita singgung bahwa keadilan itu akan muncul, akan hadir ketika kita ini dinaungi oleh sebuah hukum yang semacam absolut lah. Ya. Hukum absolut itu hukum yang tidak bisa dirubah-rubah. Yang tidak dirubah-rubah. Dari mana itu asasnya? Ya, hanya ada dari asas Islam lah, hukum yang tidak bisa dirubah-rubah. Ketika hukum Islam itu diberlakukan pada sebuah konstitusi negara, manusia itu kan tidak akan bisa mengotak-ngatik, karena dasar penentuan hukumnya itu kan jelas. Bagaimana hukum pidana, bagaimana secara perdata, Islam ini mengatur melalui Al-Quran itu sudah sangat jelas. Dia melanggar A di sanksi A, dia melanggar B di sanksi B, dan seterusnya. Tapi kalau yang membuatnya itu tadi dengan atas dasar kepentingan manusia, ya bisa dirubah-rubah seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, Bung, cukup hangat dan menarik untuk bincang redaksi kali ini, sahabat Bertapedia. Semoga sahabat sekalian ikut kontribusi dalam menentukan bagaimana kebijakan-kebijakan pemimpin di masa depan. Melalui demokrasi ini, kita harus tetap mempertahankan kesatuan Indonesia supaya kita mendapatkan kepastian hukum yang bisa membawa keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.